Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas sebagai penasehat yang cerdas memiliki segudang cara dalam menyelesaikan masalah. Akhir-akhir ini aku sangat gelisah. Terjadi kekacauan di sana-sini. Sepertinya ada orang kepercayaanku yang hendak mencoba menghancurkan kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Baginda kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, pinta Baginda Raja. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya setelah Baginda memberinya waktu sehari. Setiba di rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Baginda. Malam pun semakin larut, tidak sadar ia pun tertidur lelap karena kelelahan berpikir seharian. Keesokan harinya ketika hendak menunaikan salat subuh, tanpa sengaja ia menemukan sehelai sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan sebuah cara jitu untuk masalah Baginda. Setelah siap menunaikan salat, di pagi buta Abu Nawas langsung bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Baginda Raja dengan membawa serta sorban yang sudah bau tadi. Abu Nawas pun menceritakan ide yang baru saja ia temukan. Ide tersebut adalah memanfaatkan sorban yang sudah dibawa serta ia meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Baginda Raja pun setuju dan melakukan yang diminta Abu Nawas. Maka dibuatlah rencana untuk mengumpulkan seluruh menterinya. Semua menteri berkumpul di pendapa istana sesuai perintah Raja. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Sedang salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Lalu Baginda pun berseru, "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini." Seru Raja. "Bagaimana caranya wahai Baginda?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan damai, abadi, sentosa. Namun, apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh." Jelas Baginda. Baginda pun memasuki sebuah ruangan, di mana para menteri akan bergiliran satu persatu dipanggil ke ruangan Baginda untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya Raja. "Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan damai abadi," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorab sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar penyataan menteri keempat dan kelima itu,
Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dihukum berat, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot, spontan saja mereka saling menyalahkan. Baginda pun tidak ambil pusing dengan memerintahkan pengawal menangkap dahulu mereka bertiga. Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga bersekongkol untuk menyingkirkan Baginda Raja. Para menteri pengkhianat itu pun segera dijebloskan ke penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun al-Rasyid memberikan hadiah dan memuji kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan Abu Nawas. Hari itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat senang melihat ayamnya yang bertelur. Ia kemudian memerintahkan pesuruh kerajaan untuk mengumumkan sebuah sayembara untuk umum yang diadakan oleh kerajaan. Dalam sayembara itu, peserta akan diberikan pernyataan dan harus dalam sayembara itu peserta akan diberikan pertanyaan dan harus memberi jawaban yang tepat. Jika tidak, maka peserta akan dihukum. Dan jika peserta bisa memberikan jawaban tepat serta masuk akal, maka akan diberikan hadiah sebesar berupa 1 pundi penuh uang emas. Mendengar hadiah besar yang ditawarkan, maka sangat banyak rakyat yang keinginan mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Akan tetapi, mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal, membuat mereka mengurungkan niatnya untuk mengikuti sayembara. Pantaslah ketika harinya tiba hanya 4 orang yang berani mengikuti sayembara, dan Abu Nawas termasuk salah satu di dalamnya. Pada sayembara itu memiliki 2 aturan. Yang pertama, peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja, dan yang kedua, peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Telur, jawaban peserta pertama. Baginda Raja pun bertanya, apa alasannya? Ayam berasal dari telur, jadi tidak mungkin ayam duluan, jawab peserta pertama. Jika begitu, siapa yang mengerami telur? Sanggah Baginda Raja. Peserta pertama hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban. Ia langsung dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, majulah peserta kedua. Dengan raut wajah yang mulai ketakutan, Baginda Raja pun kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Peserta kedua segera memberikan jawaban. Baginda yang mulia, sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama, kata peserta kedua. Berikan alasanmu, tanya Baginda. Jika telur lebih dulu, tidak mungkin, karena tidak ada yang mengerami. Jika ayam lebih dulu, juga tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, jawab peserta kedua. Baginda kemudian menyanggah, bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan, tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan Baginda Raja. Kemudian dia juga dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, naiklah peserta ketiga dan berkata, ampun Baginda, sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur. Kemudian ia menjelaskan alasannya. Yang pertama, adalah ayam betina, karena
ia bisa bertelur tanpa ayam jantan. Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya sehingga mengeluarkan ayam jantan. Lalu setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya. Jelasnya dengan meyakinkan untuk Baginda Raja. Lalu Baginda memberikan sanggahan, bagaimana jika kalau induknya telah mati duluan sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya? Tanya Baginda. Wajah peserta ketiga sekejap berubah menjadi pucat dan ia langsung dibawa ke penjara. Tibalah giliran peserta keempat dan dia tidak lain adalah Abu Nawas. Maka bersolaklah rakyat yang menonton karena sangat menyukainya. Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat. Baginda Raja kemudian bertanya seperti biasanya, dan dengan tenang Abu Nawas segera menjawab jawabannya. Yang lebih dulu adalah telur, setelah itu baru ayam, kata Abu Nawas dengan santai. Coba berikan alasanmu, tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab, ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya, telur tidak bisa mengenali ayam. Baginda Raja kemudian merenung jawaban Abu Nawas. Ia ingin menyanggah Abu Nawas, tetapi tidak memiliki alasan lagi, karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal. Abu Nawas pun kemudian kembali dengan membawa sepuding penuh emas sebagai hadiah baginya. Abu Nawas sangat bergembira dengan jawaban yang dia sebut tadi. Kisah selanjutnya. Suatu sore sepulang kerja, Abu Nawas duduk santai di berada rumahnya. Ia sedang berpikir keras bagaimana cara memberikan makan keluarganya beberapa minggu ke depan. Hal itu mengingat karena Baginda Raja Harun al-Rasyid jarang memanggil ia menghadap ke istana, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah dari Baginda. Sedangkan upah dari pekerjaannya tidaklah seberapa. Ketika sedang bersantai dan terus memutar otaknya, tiba-tiba pandangan Abu Nawas menuju ke sebuah rumah mewah dan sangat luas, berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Rumah tersebut adalah rumah orang kaya dan tuan tanah yang di kampung itu. Rumah tersebut sangat lengkap, juga tersedia gudang penyimpanan makanan, peternakan, perkebunan, dan lain-lain. Hampir semua orang di kampung itu bekerja pada tuan tanah tersebut, termasuk Abu Nawas. Akan tetapi masalahnya, tuan tanah tersebut sangat kikir dan tamak. Sebelumnya, Abu Nawas di kampung itu sangat dikenal dengan bermacam kehebatannya. Salah satunya adalah membuat segala benda beranak. Sebenarnya, kabar ini sudah biasa terdengar di kalangan masyarakat. Ceritanya adalah setiap kali Abu Nawas meminjam suatu benda pasti akan dikembalikan secara tidak. Setiap kali Abu Nawas meminjam sesuatu pasti akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Alasan tersebutlah yang membuat orang-orang di sana sangat senang meminjamkan sesuatu kepada Abu Nawas. Dari ini, Abu Nawas mulai berpikir ingin meminjamkan sesuatu, tapi
Kali ini ia akan meminjam pada tuan tanah yang kikir dan tamak itu. Abu Nawas segera beranjak dari duduknya menuju. Dari ini, Abu Nawas mulai berpikir ingin meminjamkan sesuatu, tetapi kali ini ia akan meminjam pada tuan tanah yang kikir dan tamak itu. Abu Nawas segera beranjak dari duduknya menuju rumah tuan tanah tersebut. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menyampaikan maksudnya, ingin meminjam 3 butir telur dari tuan tanah tersebut. Spontan saja si tuan tanah senang bukan kepalang, karena mengetahui jika telurnya nanti akan beranak saat dikembalikan Abu Nawas. Karena kesempatan itu, si tuan tanah mulai menggunakan segala cara agar Abu Nawas meminjam uang padanya, dengan harapan juga dengan beranak. Ia juga menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas, tetapi semuanya ditolak. Abu Nawas hanya meminjam 3 telur kepadanya. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab, itu tergantung dengan keadaan. Kemudian pamit meninggalkan rumah tua tanah tersebut. 4 hari sudah berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat bergembira dan dia menawarkan pinjamannya lagi. Abu Nawas pun meminjam piring sebanyak 2 buah. Dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piring beranak seperti telur sebelumnya. Tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Ia berpikir tidak apalah, hanya beranak 1, karena bisa saja seseorang itu mempunyai anak 1, 2, bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Seperti biasa, ia kemudian menawarkan pinjaman uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas tetap menolak dengan segala cara, bujuk rayu. Akhirnya tuan tanah yang tamak, Abu Nawas setuju untuk meminjamkan uang padanya. Tidak tanggung-tanggung, ia diberikan pinjaman sebanyak 1000 dinar. Uang sebanyak itu cukup untuk membayar upah selama 1 bulan untuk semua orang yang bekerja pada tuan tanah tersebut. Setelah menerima pinjaman uang 1000 dinar, Abu Nawas segera pamit meninggalkan si tuan tanah. Hari-hari terus berlalu. Tuan tanah harap-harap cemas. Tidak terasa sudah sampai 1 bulan. Abu Nawas juga tidak kunjung datang ke rumahnya, mengembalikan pinjamannya yang sudah beranak. Karena sudah tidak sabar, dengan perasaan gembira, si tuan tanah berangkat menuju rumah Abu Nawas bersama beberapa pengawal. Namun sayang, ketika sampai di rumah Abu Nawas, ia mendapat berita yang sangat mengejutkan. Sayang sekali tuan, uang yang tuan pinjamkan bukannya per anak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang, mati mendadak, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi sangat marah. Abu Nawas hampir dipukuli oleh para pengawal tuan tanah. Tapi untung saja tidak jadi, karena pada saat itu
ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan tanah pun segera kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sudah bercampur aduk. Keesokannya, ia mengadu Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas dihukum gantung atau bahkan dihukum ranjam. Di depan hakim, ada Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu jatuh pingsan dan Abu Nawas pun terbebas dari segala hukuman. Secara tidak terduga sang pangeran yang menjadi pewaris tahta jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati tapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya Baginda Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap sangat banyak peserta. Namun tidak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit serius sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Lah menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Abu Nawas berkata, "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan." Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur," kata Abu Nawas. "Jadi apa juga tujuanmu? Jelaskan." "Aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Baginda Raja memberi izin Abu Nawas pergi selama 2 hari meski dengan rasa penasaran. Sekembalinya dari desa perjalanannya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas. Abu Nawas kemudian membisikkan sesuatu pada pangeran, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" tanya raja dengan kaget. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya Baginda kembali.
Beberapa hari yang lalu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda jika ia telah jatuh cinta pada seorang gadis desa tersebut. Jelas Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya raja. Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, jawab Abu Nawas. Bagaimana jika tidak? Tanya raja ragu-ragu. Cinta itu buta tuanku, bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan segera mati, kata Abu Nawas meyakinkan. Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas. Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang baginda raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih baginda raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya.